Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu, yang saya percaya terus menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman kita tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus, di mana kita ada pada sekolah kehidupan dari Yesus Kristus yang adalah guru agung kita. Sebagai murid, kita harus terus berjuang, mendisiplinkan diri untuk terus belajar dan belajar. Karena hanya dengan belajar dan belajarlah kita bisa jadi murid Kristus yang sukses, yang selalu naik level dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, atau kita mencapai kedewasaan rohani, kedewasaan dalam berteologi, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan. Tapi kita punya kemampuan untuk memfilter mana kebenaran dan mana pembenaran, mana yang sesuai firman dengan mana yang tidak sesuai dengan firman. Secara khusus hari ini saya berbicara materi mengenai kapan Yesus jadi Tuhan. Sekali lagi hari ini berbicara materi mengenai kapan Yesus jadi Tuhan. Ini pertanyaan yang seringkali muncul dalam medsos, dalam media sosial, oleh saudara-saudara kita umat muslim yang selalu bertanya, kapan Yesus menjadi Tuhan? Walaupun sebenarnya pertanyaan ini tidak tepat, saya harus menyadari dan mengakui bahwa pertanyaan ini tidak cocok, tidak tepat untuk ditanyakan kapan Yesus jadi Tuhan. Tapi karena ini pertanyaan yang sering muncul di media sosial, sehingga saya berkewajiban, berapologet, memberikan pembelaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan ini, kapan Yesus jadi Tuhan. Sudah barang tentu pertanyaan ini tidak tepat. Karena apa? Kalau pertanyaannya kapan Yesus jadi Tuhan, berarti ada waktu, ada saat di mana dia bukan Tuhan. Dan ini jelas suatu pandangan yang keliru, karena yang namanya Tuhan itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena Tuhan itu kekal, tidak pernah dilahirkan. Jadi ketika bertanya kapan Yesus jadi Tuhan, ini pertanyaan yang kurang tepat dan tidak tepat. Karena ketika bertanya bahwa dia Tuhan, namanya Tuhan itu tidak pernah jadi Tuhan. Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Ini harus dibedakan istilah ini, Yesus menjadi Tuhan dan Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dari awalnya sampai akhirnya, Yesus adalah Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Tapi saya coba memberikan penjelasan yang lebih detail untuk meyakinkan dan memastikan bahwa Yesus itu tidak menjadi Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu memiliki dua sifat, yaitu sifat manusiawi dan sifat ilahi. Karena sifat manusiawi dan ilahi inilah
yang seringkali membuat umat Islam bertanya kapan Yesus menjadi Tuhan. Ada yang beranggapan bahwa Yesus menjadi Tuhan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Itu jelas pandangan yang salah. Ada juga yang beranggapan bahwa Yesus menjadi Tuhan itu pada waktu setelah dia dibaptis. Itu juga pandangan yang salah. Karena Tuhan itu tidak pernah menjadi. Tuhan adalah Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Karena Kristus punya dua sifat, manusiawi dan ilahi. Nah, sifat manusiawi inilah yang orang seringkali berpikir dan bertanya kapan Yesus jadi Tuhan. Dari sifat manusiawinya, dari unsur manusiawinya, kita bisa bertanya kapan Yesus lahir. Bukan kapan Yesus jadi Tuhan. Kalau kapan Yesus lahir, jelas. Untuk saat ini sebagai orang Kristen kita mengakuinya, mempercayainya di tanggal 25 Desember. Dan itu kita sering sebut sebagai hari Natal. Walaupun ini masih perlu didiskusikan lagi. Kapan matinya? Ya pada waktu dia mengalami kematian di Bukit Golgota. Itu sifat kemanusiaannya. Itu adalah sisi manusianya. Dia ada di dunia ini, dia menjadi manusia pada waktu 25 Desember itu. Nah, karena kemanusiaannya inilah yang seringkali menimbulkan pertanyaan, kapan Yesus itu jadi Tuhan? Tapi harus diingat bahwa Yesus itu bukan hanya manusiawi 100%, tapi dia juga adalah ilahi 100%. Sifat keilahian Kristus ini yang membuat kita tidak bisa bertanya kapan Yesus jadi Tuhan. Karena dia ilahi. Kapan Yesus jadi manusia? Oke, itu betul. Tapi kapan Yesus jadi Tuhan, kapan Yesus jadi Allah, itu tidak tepat. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Saya akan memberi bukti-bukti yang seringkali dalam dunia teologi kita kenal dengan apa yang namanya pra-eksistensi. Pra-eksis. Artinya apa? Bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Nah, ini suatu hal yang aneh sebenarnya. Bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Secara ilahi, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Secara ilahi, dia sudah ada sebelum dia lahir di 25 Desember. Itu yang namanya pra-eksistensi. Karena yang namanya ilahi, yang namanya Tuhan, tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah kapan waktunya dia dilahirkan. Kalau unsur ilahinya atau ketuhanannya. Jadi Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Mari kita lihat bukti-bukti secara eksplisit yang dijelaskan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, pra-eksistensinya. Bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia sudah ada sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada. Dalam perjanjian lama Yesaya 9 ayat 5. Perkataan Bapa yang kekal. Itu menunjuk nubuat tentang kelahiran Sang Raja Damai, namanya Yesus Kristus. Kata Bapa yang kekal dalam bahasa Ibrani dari kata Abiad. Sebenarnya bisa diterjemahkan Bapa pemilik kekekalan. Hal ini tidak berarti bahwa Kristus adalah Bapa
atau Kristus memiliki sebutan Bapa, melainkan memiliki pengertian yang menunjuk kepada praeksistensi dan kekekalan Kristus. Bahwa Kristus itu sudah eksis sebelum dia eksis. Itu yang namanya kekekalan, kekal. Kekal itu kan artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati. Itu kekal. Nah, itu salah satu dasar bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Mika 5 ayat 1. Frase yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini menubuatkan akan kelahiran Kristus di Betlehem. Tetapi ini bukanlah permulaan dari eksistensinya. Ia telah ada sejak dahulu kala. Ia telah ada sejak dahulu kala. Itulah ilahinya. Tapi manusianya waktu dia lahir di Betlehem. Makanya kembali lagi kita tidak bisa bertanya kapan Yesus jadi Tuhan. Kapan Yesus jadi Allah. Yesus tidak pernah jadi Tuhan. Yesus tidak pernah jadi Allah. Tapi Yesus adalah Tuhan. Buktinya secara eksplisit dari Alkitab Perjanjian Lama, baik Yesaya 9 ayat 5, Mika 5 ayat 1. Sekarang kita melihat dalam PB, masih secara eksplisit. Yohanes 1 ayat 1. Kata pada mulanya dari kata enarche adalah tanpa artikel. Sehingga memiliki pengertian bahwa tidak ada suatu titik tertentu sebagai permulaan dari logos. Salah satu hukum dalam bahasa Yunani dalam hubungan dengan artikel, kata, suatu artikel, kalau suatu kata itu ada artikelnya, itu ada pengertian tertentu. Demikian juga kalau tanpa artikel. Nah, kata enarche tidak punya artikel, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada awal tertentu, tidak ada mulanya tertentu, tidak ada titik tertentu sebagai permulaan dari logos itu. Terus sementara kata kerja adalah, pada mulanya adalah, enarche en. Kata kerja adalah dari kata en dalam bentuk tenses imperfect. Dalam gramatika bahasa Yunani tensesnya imperfect, yang menekankan keberadaan yang terus-menerus pada waktu yang lampau. Karena itu frase ini dapat diterjemahkan pada mulanya adalah firman yang terus-menerus ada. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Logos itu terus-menerus ada. Tidak pernah ada dalam suatu waktu tertentu di mana dia tidak ada. Menurut seorang teolog, tidak pernah ada suatu waktu di mana firman itu tidak ada. Tidak pernah ada sesuatu pun yang tidak bergantung kepadanya untuk keberadaannya. Sehingga kata kerja adalah secara paling alamiah dipahami sebagai keberadaan yang kekal dari firman itu. Bahwa firman itu terus-menerus ada. Dan itu menunjuk kepada Kristus. Itu kembali kepada pra-eksistensi Kristus. Bukti yang berikut dalam PB, Yohanes 8 ayat 58. Frase aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada.
Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yohanes 5 ayat 58. Padahal kalau kita melihat jarak waktu Bethlehem di kelahiran Kristus sampai ke mundur ke belakang ke Abraham, oh itu ribuan tahun. Tapi Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kata telah ada dalam bahasa Yunani itu eimi. Dalam tensis present aktif yang memberikan tekanan kepada terus menerus. Pemakaian kata ini menunjuk bahwa Kristus selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Sebelum Abraham lahir, Kristus telah ada dan terus-menerus ada. Hal ini yang menunjuk kepada praeksistensinya. Jadi tidak tepat kalau berkata kapan Yesus jadi Tuhan. Karena Kristus telah ada dan terus-menerus ada. Tidak ada suatu kurun waktu tertentu dalam hidup, dalam sejarah dunia, sejarah manusia, di mana Kristus tidak ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ada. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Dalam sepanjang sejarah, dia tetap ada. Bahkan dia melewati sejarah manusia. Karena sebelum dunia ada, dia sudah ada. Ini kembali lagi menunjuk kepada praeksistensi Kristus. Yang terakhir Kolose 1 ayat 17. Ayat ini mengatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Termasuk alam semesta ini dia sudah ada terlebih dahulu. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada terlebih dahulu dari segala ciptaan. Itu menunjuk kepada praeksistensinya. Tensis present aktif dari kata ia ada, dari kata kerja estin, menunjuk bahwa ia ada terus menerus dan bahwa ia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini bukti keilahian Kristus, ketuhanan Kristus. Yang sebelum dunia ada, dia sudah ada. Jadi kapan Yesus jadi Tuhan? Tidak. Yesus tidak pernah jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia bukan jadi Tuhan pada waktu lahir di Bethlehem, bukan. Dia bukan jadi Tuhan pada waktu dia dibaptis, bukan. Dia bukan jadi Tuhan pada waktu dia dibangkitkan, bukan. Sebelum dia lahir di dunia ini, dia sudah Tuhan. Dan dia adalah Tuhan. Jadi dia tidak pernah kapan menjadi Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan. Bukti secara implisit, tadi eksplisit dari ayat-ayat Alkitab baik PL maupun PB. Yang bukti implisitnya bahwa dia sudah ada sebelum dia ada melalui asal mulanya. Dalam Yohanes 3:13, 6 ayat 38 mengatakan bahwa Kristus turun dari sorga. Kalau Yesus turun dari sorga, ia menunjukkan bahwa ia tinggal di sorga sebelum dia datang ke bumi. Dengan demikian apabila Kristus datang dari surga, berarti Bethlehem tidak dapat menjadi awal mulanya. Kelahirannya yang kita peringati di 25 Desember itu bukan awal mula. Awal mulanya Kristus secara ilahinya. Tapi secara manusia awal mulanya Bethlehem. Bukti eksplisit lainnya adalah melalui karyanya. Dalam Yohanes 1:3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia adalah pencipta. Bagaimana mau bertanya kapan Yesus jadi Tuhan sementara dia adalah pencipta? Sebelum dia ada, dia sudah ada.
Kalau Kristus menciptakan segala sesuatu, berarti dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena dia adalah penciptanya. Ini eksistensinya, pra-eksistensinya, melalui gelarnya, gelar Yahweh, gelar Adonai, gelar malaikat Tuhan. Ini adalah hubungannya dengan pra-eksistensi Kristus, bahwa dia sudah ada sebelum dia ada. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya dua sifat Kristus itu? Manusiawi dan juga ilahi. Jadi umat Kristiani yang seringkali menghadapi serangan-serangan, apalagi dengan kecanggihan teknologi dewasa ini, harus memahami dengan baik dan benar bahwa Kristus itu punya dua sifat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia sifat manusiawi, ada 100% manusiawi, bukan setengah, bukan 50% manusiawi. Dia 100% manusiawi, lahir dari manusia, tumbuh secara manusia, punya nama sebagai manusia, punya keterbatasan sebagai manusia, tunduk kepada keterbatasan itu. Makanya dia lapar, dia haus, dia capek, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mati. Dan dia lahir. Ada tanggal awalnya, ada tanggal akhirnya. Ada tanggal dia lahir, tanggal dia mati. Itu manusianya. Sekali lagi, itu menunjuk kepada sifat Kristus yang pertama, bahwa dia manusia. 100% manusia. Tapi juga yang kedua, dia bukan hanya manusiawi 100%, tapi juga dia adalah Tuhan 100%, ilahi 100%. Bukti-bukti tadi sudah saya jelaskan. Baik dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, menyangkut pra-eksistensinya, bahwa dia sudah ada sebelum dia ada. Tapi juga melalui gelar-gelarnya, bukti bahwa dia adalah Tuhan. Bukti juga dia dilahirkan, dikandung oleh Roh Kudus, bukan karena hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Bukti dia juga dibangkitkan dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ada orang yang pernah bangkit tapi mati ulang. Tapi cuma Kristus yang pernah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Dan dia naik ke sorga. Nanti dia akan datang pada kali yang kedua untuk menghakimi. Makanya dia jadi hakim di akhirat. Kalau Kristus jadi hakim di akhirat, tidak ada satu manusia yang memenuhi syarat jadi hakim di akhirat kecuali hanya Tuhan. Hanya Allah. Karena siapapun dia, nabi, mau rasul, mau tokoh agama apapun, dia adalah manusia, tunduk pada keterbatasan manusia, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Karena itu manusia, mau dia nabi atau rasul, tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim di akhirat. Kecuali yang namanya Tuhan, namanya Allah. Karena hanya Tuhan, hanya Allah saja yang lepas, tidak punya satu kesalahan sedikit pun. Kalau Yesus jadi hakim karena dia Tuhan, dia Allah, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi hakim bagi manusia. Lalu sekarang itu bukti sifat manusiawi ilahinya. Apa pentingnya sifat manusiawinya, sifat ilahinya? Jadi jangan hanya berkata bahwa ilahinya yang penting, manusianya juga penting. Jadi manusia Kristus itu penting, ilahi Kristus juga penting, semua penting, sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting. Nah, sekarang kita kembali kepada kenapa dia harus punya dua sifat ini? Karena kekacauan pada kedua sifat inilah yang menimbulkan pertanyaan kapan Yesus jadi Tuhan.
Mengapa Yesus harus punya dua sifat ini? Dua sifat ini hanya bisa terpenuhi melalui kelahiran dari seorang perawan tanpa hubungan seks. Kalau dia lahir dari hubungan seks dari Yusuf dan Maria, oh jelas dia manusia, bukan tidak ada Tuhannya. Tapi dia dikandung oleh Roh Kudus, itu unsur ilahinya ada di situ. Sehingga dia jadi manusiawi dan ilahi. Dua sifat ini hanya bisa berpadu hanya dengan cara kelahiran dari seorang perawan, tidak ada cara yang lain. Karena itu satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia ini yang tanpa hubungan seks itu hanya Yesus Kristus. Karena untuk memenuhi dua unsur manusiawi dan ilahinya. Lalu sekarang apa pentingnya manusiawi dan ilahi Kristus yang berpadu menjadi satu? Sangat penting. Kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga akibat dosa adalah ada penghukuman melalui kematian. Dan setelah kematian pasti kita semua pasti masuk neraka. Penghukuman karena dosa kita. Secara legal standing hukum positif kita semua terdakwa di mata Tuhan. Karena itu Allah harus mencari solusi. Dan solusi untuk penyelesaian dosa manusia itu tidak ada solusi lain kecuali kematian. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Kuasa dosa yang ada pada kematian ini harus ditaklukkan, harus dikalahkan. Karena kalau tidak dikalahkan, maka semua manusia pasti mati dan semua pasti masuk neraka. Penghukuman. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa manusia kecuali Allah yang suci, yang maha kudus. Manusia mau nabi, mau rasul tidak memenuhi syarat. Karena meskipun dia nabi atau rasul, dia adalah manusia berdosa. Hanya Allah dan cara penebusan harus melalui kematian. Tapi harus dibuktikan dengan kebangkitan. Allah yang maha kuasa mau menyelesaikan dosa manusia harus dengan cara kematian. Tidak ada cara lain. Karena upah dosa adalah maut. Tapi harus dibuktikan dengan kebangkitan. Tapi masalahnya di sini. Allah yang maha suci, maha kuasa ini tidak bisa mati. Karena penebusan dosa harus dengan kematian. Gak ada cara lain. Dan harus dibuktikan dengan kebangkitannya. Yang bisa melakukan ini, yang bisa menyelesaikan dosa manusia hanya Allah. Karena hanya Allah yang maha suci, maha kudus. Hanya ada persoalan. Persoalannya adalah Allah tidak bisa mati. Kalau begitu gimana caranya? Supaya bisa mati karena hanya dengan cara kematian. Karena upah dosa adalah maut. Itulah yang namanya dia menambah sifat. Dia bukan mengosongkan diri. Dia menambah sifat manusia. Membatasi keilahiannya. Lahirlah dari seorang perawan. Supaya dia jadi manusia. Tapi juga ilahinya tidak pernah dikosongkan. Dia hanya menambah sifat. Bukan menghilangkan keilahiannya. Mengosongkan keilahiannya. Bukan. Tapi membatasi keilahiannya. Menambah sifat manusia. Manusianya untuk apa? Supaya bisa mati. Karena kalau dia tidak tambah sifat manusia, hanya Allah, dia tidak bisa mati. Jadi manusia, supaya dia mengalami kematian, karena penyelesaian dosa harus dengan kematian. Ilahinya supaya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Karena kalau dia hanya manusia saja, dia mati, dia tidak akan pernah bangkit. Sama dengan kita manusia. Jadi manusiawi ilahi Kristus ini penting. Manusia supaya bisa mati. Karena hanya proses kematian yang bisa menebus dosa manusia. Menyelesaikan dosa manusia. Ilahinya supaya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Dan ini misteri kekristenan yang harus kita pahami sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita bisa memberi jawaban yang jelas, yang akurat, sebagai bagian dari tugas apologetika kita, pembelaan tentang iman Kristen. Dan ketika ditanyakan kapan Yesus jadi Tuhan, Yesus tidak pernah jadi Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan.
Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum dia lahir di Bethlehem, secara manusia dia sudah ada. Itu namanya praeksistensi. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Bukan kapan Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Saya berharap ini memberi pencerahan bagi kita, sehingga kita bisa memberikan jawaban secara baik dan benar kepada saudara-saudara kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita umat muslim, biarlah bisa memahami iman Kristen ini secara baik dan benar, dengan harapan juga bahwa Anda bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, karena jalan menuju ke surga hanya ada satu jalan, yaitu menuju kepada Yesus Kristus yang adalah jalannya. Demikian materi channel hal yang perlu Anda tahu di hari ini. Saya berharap ini memberkati kita dan terus menambah wawasan pemahaman kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.